Kurs, kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network. Nilai rupiah terus melemah terhadap dolar. Liburan panjang Idul Adha yang memberi kesempatan, harusnya ya memberi kesempatan Bank Indonesia melakukan intervensi, ternyata tidak berpengaruh banyak. Rupiah sempat turun beberapa poin namun kembali naik dan terus naik. Kamis 20 Juni kemarin angkanya sudah menembus nilai psikologis di atas 16.500. Bahkan bank asing itu ada yang sudah menjual pada posisi 16.595. Ada juga yang tembus sampai 16.705 rupiah per dolar Amerika Serikat. Artinya ini sudah mendekati 17.000 alias on the way menuju 17.000 per dolar Amerika Serikat. Ini benar-benar ngeri-ngeri sedap ya. Tidak mengejutkan ketika Presiden Jokowi kemarin memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Ya, ini terdiri kan anggota yang lain adalah Ketua Dewan Komisioner OJK itu Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewo. Dan hadir juga di istana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Seusai pertemuan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah tetap pede karena dari sisi fundamental ekonomi sebenarnya Indonesia katanya lebih cenderung baik dibandingkan negara lain. Diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi terkendali, dan defisit transaksi berjalan. Akan tetapi rupiah itu mengalami tekanan karena faktor sentimen yang berasal dari global dan juga dari domestik. Dari global, kata Sri Mulyani, yaitu ketidakpastian dari kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik. Sementara dari sisi domestik itu ada kekhawatiran dari para investor terhadap keberlanjutan fiskal. Nah, Sri Mulyani itu memastikan pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara APBN itu akan dilakukan dengan hati-hati, terutama dari sisi utang. Wah, ini utang nih kelihatannya selalu mendapat penekanan ya, karena memang utang di era pemerintahnya Jokowi ini luar biasa besar dan ini terbesar sepanjang sejarah Republik kita ya. Dan kalau ini kata Sri Mulyani, kita pantau bagaimana meminimalkan dampak negatif kalau terjadi keputusan mengenai Fed Fund Rate atau ini maksudnya suku bunga acuan di Amerika dan yang beberapa kali akan menurunkan suku bunga dan juga perkembangan di Eropa. Yang kedua kita juga melihat pergerakan nilai tukar dan yield kata dia. Kendati Sri Mulyani terkesan masih setengah pede ya kalau saya sebut tadi ya, bukan pede lagi ya. Namun dipanggilnya para petinggi forum KSSK ini tidak bisa menutupi adanya kekhawatiran yang sangat tinggi dari pemerintah karena rupiah ini terus tertekan. Padahal kan Bank Indonesia ini terus-menerus melakukan intervensi. Bagaimana tidak ketar-ketir saat rupiah menyentuh 16.200 saja, itu Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini sekitar lebih dari 2 pekan atau hampir 3 pekan yang lalu ya. Hal itu disampaikan Jokowi pada saat dia menyampaikan pidato di acara yang digelar oleh Ansor di Istora Jakarta pada tanggal 27 Mei 2024. Apa yang ditakuti oleh negara-negara di seluruh dunia saat ini ada 3. Yang pertama yang berkaitan dengan kurs. Kalau di Indonesia ya rupiah dengan dolar. Kuat mana? Kuat rupiah atau kuat dolar? Begitu kuat dolar, hati-hati,
ada harga-harga yang akan naik. Tetapi kalau kuat rupiah, nah harga barang-barang terutama yang impor itu menjadi jauh lebih murah. Inilah yang ditakuti oleh negara-negara, semua negara. Kurs, kemarin kita agak ngeri juga waktu kurs rupiah ke dolar melompat di atas 16.000 rupiah, 16.200. Kita sudah mulai ketir-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu. Yang pertama kurs. Yang kedua harga minyak. Hati-hati perang di Palestina yang mengikut sertakan Iran dalam kancah perang itu juga mengkhawatirkan dunia sehingga harga minyak sempat naik. Apa yang terjadi kalau minyak naik? Jangan dianggap remeh. Perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produksi Iran turun, artinya apa? Semua barang-barang akan ikut naik. Kelihatannya enggak ada hubungannya perang yang ada di Palestina dengan Indonesia yang jauh. Ada. Kalau harga minyak naik, artinya semua barang-barang akan ikut naik. Sama seperti perang di Ukraina. Perangnya jauh dari kita di Ukraina. Tapi harga gandum melompat saat itu hampir ada yang sampai 50%. Karena gandum itu berasal dari Ukraina dan dari Rusia yang banyak. Karena perang mereka stop, nggak bisa impor. Kayak Ukraina, waktu saya ke sana, saya ketemu Presiden Zelensky, ada stok di Ukraina 77 juta ton berhenti. Di Rusia ada berhenti gandum 130 juta ton berhenti. Sehingga di sini harga mie naik, harga roti naik. Kelihatannya jauh banget, tapi pengaruhnya bisa kemana-mana. Itulah geopolitik kalau enggak kita cermati bisa menyebabkan harga-harga yang juga naik. Kemudian yang ketiga yang ditakuti oleh semua negara, yang namanya bunga pinjaman. Karena semua negara itu memiliki pinjaman. Ada yang sampai 220%, nggak usah saya sebut negaranya, Bapak Ibu saya kira sudah tahu. Ada yang 130% yang dekat kita, saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Dan kita pada tataran kalau dibandingkan negara-negara lain, kita berada di angka 39%. Nah itu Jokowi menyatakan ketar-ketir itu ketika rupiah itu tertekan sampai nilainya 16.200. Nah sekarang ini hampir mendekati 17.000. Kita bisa pastikan bahwa Pak Jokowi sekarang pasti lebih ketar-ketir lagi. Apalagi ini terjadi menjelang akhir masa jabatannya, sementara kan dia ini tetap mengejar ambisi besarnya, yaitu menggelar upacara 17 Agustus secara besar-besaran di IKN. Ini bukan hanya soal besar-besarannya, tapi pengadaannya ini ya, karena pasti semua itu didatangkan dari luar, berbagai macam keperluan untuk 17 Agustus, jadi biaya yang pasti sangat besar. Ini bukan hanya kepentingan untuk ke 17 Agustusnya dari sisi peralatannya, kemudian berbagai vendor-vendor, karena kita bisa menduga bahwa Jokowi akan membuat acara yang dibuat dikemas dengan show besar-besaran begitu, tapi juga pengerahan personil yang akan hadir di acara 17 Agustusan, kemudian pengerahan pasukan untuk menjaga keamanan dari para petinggi negara termasuk presiden dan juga tamu-tamu negara. Ini perlu biaya yang sangat besar. Jangan salah Pak Jokowi ya, ambisi Anda ini juga menyumbang loh naiknya rupiah. Jangan dibilang tidak ada hubungannya, karena pasti para investor juga para pelaku pasar uang gitu pasti memperhatikan semua ini ya. Nah, kemarin itu dari Kamis tanggal 20 Juni itu rupiah sempat tembus 16.503,30 per dolar.
udah di atas 16.500 ya. Namun kemudian ditutup menguat pada posisi 16.400. Ini pasti karena intervensi. Sejumlah bank nasional seperti BCA itu kemudian menjual dolarnya pada posisi 16.430. Mandiri lebih rendah karena dia Mandiri menjualnya 16.395, jadi di bawah 16.400, tapi Bank Permata itu menjualnya di atas 16.500, yakni 16.520. Tapi bank-bank asing itu semua menjualnya di atas 16.500. Misalnya UOB itu Bank UOB ya ini menjualnya 16.595. Sementara HSBC ini yang paling tinggi 16.705. Jadi ini salah satu kenapa media juga menyebutnya sudah mendekati 17.000. Selain intervensi pasar, sesungguhnya Bank Indonesia itu juga punya instrumen lain untuk tetap menjaga nilai rupiah, yakni BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Tadi kan Ibu Sri Mulyani juga menyinggung-nyinggung soal mereka menunggu-nunggu itu apakah kemudian The Fed atau Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunga acuannya, karena ketika suku bunga acuan di The Fed itu naik, itu menyebabkan banyak sekali dolar yang kembali ke Amerika. Tapi kalau kemudian turun, itu juga bisa menurunkan tekanan ya terhadap nilai rupiah dan nilai mata uang dari berbagai negara. Nah, kelihatannya ini masih coba wait and see ya Bank Indonesia, karena seperti dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio itu dalam jumpa pers kemarin, dia menyatakan bahwa rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate itu pada posisi 6,25%. Ya kalau terus dipertahankan seperti itu, mau nggak mau memang rupiah akan terus tertekan. Kecuali tadi Amerika The Fed itu menurunkan suku bunga acuannya. Banyak pengamat memperkirakan dengan terus melemahnya rupiah, maka alternatifnya selain melakukan intervensi, Bank Indonesia itu kemungkinan besar juga akan menaikkan suku bunga acuannya itu dari 6,25% menjadi 6,75%. Tapi memang ini kalau kemudian suku bunga acuan itu dinaikkan, dampaknya memang bisa membuat rupiah mungkin turun, tapi dampaknya yang lain pada perekonomian. Karena kalau suku bunga acuan naik itu ya bunga bank juga akan naik. Anda yang sekarang masih punya cicilan KPR, punya cicilan mobil atau cicilan-cicilan lainnya juga dipastikan akan naik. Dan kemudian juga ini pasti berdampaknya juga kepada sektor real ya. Nah, kalau suku bunga naik itu UMKM juga pasti terkena dampaknya, apalagi kalau UMKM ya pakai pinjaman di bank begitu. Dan biasanya juga kenaikan suku bunga itu akan berdampak pada sentimen negatif di bursa saham, di pasar modal. Jadi pasti juga akan pengaruhnya ini ya pasar ini akan melemah juga pasar modalnya. Jadi memang tidak mudah ini ya keputusan mempertahankan BI rate ini. Karena dengan begitu rupiah tampaknya akan tetap tinggi dan adu kuat gitu ya antara Bank Indonesia dengan pasar ini. Seberapa kuat sih cadangan devisa kita untuk mengintervensi pasar gitu. Sejauh ini kalau kita lihat cadangan devisa di Bank Indonesia itu terus turun ya. Pada bulan April cadangan devisa kita turun 4,2 miliar dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 140 miliar, 140,4 miliar US dollar itu jadi 136,2 miliar dolar. Pada bulan Mei, nah ini menarik, cadangan devisa sempat naik menjadi 139 miliar US dollar. Nah, tapi ini penting diperhatikan, ternyata kenaikan itu disebabkan antara lain ya oleh penerbitan global bond. Ya artinya ini sebenarnya nambah utang lagi. Naiknya karena utang. Nah, kalau rupiah terus melemah, sementara banyak utangnya jatuh tempo, dan semua utang itu dalam bentuk dolar, maka beban pembayaran utang juga akan semakin berat. Pada tahun 2025, diperkirakan utang yang harus dibayar itu, yang jatuh tempo itu mencapai 800 triliun. Ini kalau dengan asumsi kurs 15.400, ya sekarang dengan kurs semacam ini ya pasti dipastikan akan bengkak lagi utangnya ini. Mungkin bisa sampai 1.000 triliun, bukan hanya 800 triliun.
Dan dengan melemahnya rupiah, terus melemahnya apalagi kalau terus bertengger di atas 16.000, bahkan mungkin saja bisa melompat tinggi karena ini biasanya kan begitu ya, kalau sudah melampaui angka psikologis itu akan naik terus, misalnya tembus sampai 17.000 pasti ada kecenderungannya naik. Maka jumlah utang yang harus dibayar ya akan makin melompat. Padahal kan kita tahu sekarang ini sebentar lagi ini pemerintahan baru Prabowo. Mereka ini pemerintah baru itu pasti banyak membutuhkan dana untuk merealisasikan janji pemilu mereka. Jadi situasinya sekarang ini kalau meminjam Pak Jokowi itu kan ketar-ketir. Saya kira bukan ketar-ketir ya. Ini sudah kalau orang Medan bilang sudah masuk kategori ngeri-ngeri sedap. Ya. Saya Harus Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.